Hari ini atau sesi keempat ini kita, materinya adalah tentang design thinking. Kita udah mulai, praktikalnya lah ya atau ilmu core dari ngedesain UI UX itu yang baik ya. Bukan yang paling baik dan bukan satu satu pilihan, metode dari desain, tapi design thinking ini biasa dipakai untuk di perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah, kita bakal ngedalamin dulu design thinking, kenapa? Karena, dalam kita bikin suatu produk atau dalam kita bikin suatu desain, nggak melulu kita cuman gambar atau ngebuat desain gitu ya. Ada halnya yang emang banyak runtunannya dan itu perlu kita pelajari gitu, terutama biar kita nggak salah bikin desain. Nah, di sini untuk sesi kali ini kita fokusnya di tahap pertama dari design thinking, yaitu empathize. Mungkin kalau teman-teman yang udah sempat ngedesain atau bahkan kerja di desain ya, kerja sambil kuliah, ini udah nggak asing. Dan bahkan sempat udah saya jelasin juga beberapa kali di sesi-sesi sebelumnya kalau ikut. Eee, yang jelas kita bakal ngedalamin sesi ini tentang empathize, cuman mungkin nggak akan bakal dalam banget, saya bakal jelasin core-nya atau misalnya inti dari eee, materi ini, karena kalau kita ngomongin bootcamp atau kalau kita ngomongin ngebahas design thinking, satu metode aja bisa bukan satu metode ya, satu step aja untuk empathize ini bisa 1 minggu gitu. Cuman ya karena kita sesinya terbatas dan mungkin, bahkan dalam satu sesi jamnya juga terbatas cuma 2 jam, eee, saya nggak bisa ngejelasin secara detail, cuman saya diharapkan ya, inti dari tahapan ini bisa ditangkap oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman, peserta yang lain gitu ya. Jadi biar ada gambaran gitu, kalau misalnya terjun di industri, nggak buta-buta amat gitu, kalau misalnya jadi desainer ya, desainer UI UX, baik itu jadi produk ataupun, eee, posisi lain yang hubungannya sama produk ya, baik itu jadi product designer, product researcher, atau apapun itu. Oke, karena setahu saya lihat dari postingannya tim panitia gitu ya, apa namanya, ad si acara ini di-share ke media lain, jadi barangkali ada teman-teman yang baru ketemu saya sesi kali ini, kenalin dulu, saya Sandi Pratama, alumni Widyatama juga, Sistem Informasi angkatan 2018. Di sini saya product designer, dulunya product designer, sempat juga jadi game designer, gamification. Terus, kalau sekarang sih shifting jadi product manager ya di salah satu perusahaan TBK. Kenalan dulu, dulu saya UI UX designer tuh berawal dari freelance waktu kuliah, karena kuliah saya reguler alhasil, kerjanya cuman bisa freelance gitu ya. Setelah itu beranjak masuk ke industri game di ruang guru sebagai UX layouter atau game designer, layout designer untuk, game-game anak, pendidikan anak ya. Setelah itu pindah ke startup edutech, masih masih perusahaan berbasis edukasi gitu ya, cuman nggak bisa saya sebut namanya. Udah itu pindah ke startup haji dan umroh. Nah, terakhir saat ini saya jadi shifting karena, UI UX designer udah jarang ya, terutama di Bandung, posisinya udah jarang, alhasil shifting ke product manager, di Jakarta. Di sini perusahaannya aquaculture company. Aquaculture company itu perusahaan budidaya, aqua ya, baik itu ikan, udang, dan lain-lain. Bahkan kita bikin kayak, eee, obat-obat untuk, budidaya dan lain-lain, pakan ikan, pakan udang. Terus juga kita punya punya produk hewan juga ya sebenarnya, punya pet ya, produk pet, cuman sekilas gitu aja gitu ya. Nah, nama perusahaannya PT Central Proteina Prima. Ini mungkin kalau misalnya teman-teman agak asing dengan nama perusahaannya, mungkin kenal produknya ya, nama produknya itu Fiesta Seafood. Saya jadi product manager di situ untuk aplikasi ya, untuk IT-nya. Selain itu saya punya perusahaan sendiri, namanya PT Adeli Creative Studio, itu perusahaan video game. Saya sempat kerja bukan sempat ya, saya sempat ngebantu atau misalnya jadi pro bono di salah satu lembaga bantuan hukum di Surabaya, sampai sekarang masih aktif. Terus udah itu juga pernah dapat penghargaan dari Alibaba Cloud, Mas, untuk innovation product ya. Mungkin itu aja dari saya, kenalannya barangkali ada teman-teman yang belum kenal ya, baru join di sesi kali ini, karena untuk sesi kali ini kan publik ya, kalau misalnya sesi sebelumnya setahu saya ya,
panitia itu di limit buat pendaftarannya ya. Saya lanjut dulu untuk sesi kali ini sesi keempat design thinking, empathize. Apa yang saya tadi jelasin mungkin udah cukup ya tentang apa, eee, yang mau kita bahas hari ini. Cuman, ini teman-teman bisa lihat lagi gitu rangkaian dari, learning path yang dibawa di tahun ini ya Google Developer Cloud Student gitu ya, kalau sekarang sih namanya GDOC ya. Google Developer on Campus. Di sini ada sesi keempat, design thinking, empathize. Tadi udah saya sempat jelasin, mungkin nanti saya jelasin lebih detail. Saya lanjut dulu, sekedar nge-refresh teman-teman yang, join sebelumnya atau bahkan yang baru. Di sini ada beberapa tahapan dari design thinking ya, mulai dari empathize, define, ideate, prototype, test, dan implementation. Nah, kita mau bahas dulu empathize, kalau misalnya sebelum kita bahas materi, metode ini tuh biasa dipakai di, produk-produk desain yang emang aplikasinya bergerak cepat ya. Jadi kadang ada, masukan atau misalnya ada feedback baru dari user, terus tiba-tiba si desainnya harus dirubah, harus diperbaiki, dan ada penambahan fitur dan lain-lain. Nah, design thinking ini dipakai buat kita kejar-kejaran atau misalnya kita ngikutin skema perusahaan, pengerjaan aplikasi di perusahaan yang metodenya pakai metode agile atau gerak cepat, bukan, pakai yang waterflow yang berurutan. Kenapa? Karena ya kita butuh cepat gitu ya, kita butuh ada, perubahannya secara cepat, dan perubahannya juga nggak cuman, sedikit, bisa aja masif. Alhasil kita butuh rangkaian atau suatu metode ya, buat ngedesain biar si desain tersebut bisa diterima oleh user secepat mungkin, dan ada perubahan gitu ya, dari si aplikasinya secepat mungkin. Di sini kalau misalnya kita kategorisein proses dari satu aplikasi, dari design thinking ya, ada understand, explore, sama materialize. Understand ini jadi adalah tahap di mana kita mahamin, suatu produk atau suatu permasalahan atau suatu ide yang mau kita angkat gitu, sebelum kita explore lebih lanjut tentang, suatu masalah tersebut gitu ya. Di sini kita understanding jadi, tahapan atau misalnya si empathize sama define ini kita belajar buat pahamin sih, apa sih ya sebenarnya problem yang ada di user tuh, mau kita pecahin kayak gimana dan lain-lain. Kurang lebih kita kayak gitu. Kalau kita ngomongin empathize, empathize itu apa? Empathize itu kalau misalnya dari bahasa berempati. Bahasanya mungkin udah nggak aneh ya, empati. Empati itu maksudnya gini, jadi saat kita melihat suatu atau saat kita, mengenal suatu atau apapun itu, kita bisa merasakannya gitu. Jadi saat kita, sebagai contoh nih, kalau misalnya kita lagi nonton drama, apapun itu mau drama Korea, drama Cina, dan lain-lain, terus saat kita nonton, kita tuh terbawa suasana gitu, sampai alhasil kita keluarin, kata-kata kayak, "Kok bisa ya dia jahat banget?" dan lain-lain. Nah, itu tuh berarti maksudnya teman-teman tuh udah berempati, merasakan apa yang dirasakan, dari suatu orang yang perspektif orang lain gitu ya. Kita melihat, kita menganggapkan diri kita adalah sebagai orang tersebut. Alhasil kita bisa ikut merasakan, kita bisa ikut, mencoba memahami apa yang mereka rasakan atau misalnya apa yang mereka pikirkan. Nah, konsepnya ini kalau misalnya di desain produk, kita mencoba, sama case-nya sama ya. Kita coba mahamin, kita nyoba, mau mengerti gimana sih pendapat user tentang problem yang dia hadapi, apa sih yang dia mau, apa sih yang dia butuhkan. Alhasil kita, di tahap ini harus berempati. Istilahnya kita harus mulai mencoba, lihat dari perspektifnya pengguna kita, atau misalnya lihat dari perspektif calon pengguna kita, kalau misalnya aplikasinya belum jadi dan mau dibuat, calon pengguna kita tuh kayak gimana, dia punya masalah apa, terus, apa sih yang harus apa ya sih yang harus kita pecahin dari masalah dia, atau apa sih pendapat dia tentang suatu hal, dan lain-lain. Sederhananya kayak gitu, mungkin nanti ada detailnya kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa ditanyain. Cuman konsep paling sederhana, penjelasan paling sederhana tentang dari empathize, kurang lebih kayak gitu. Jadi, teman-teman, kalau misalnya mau jadi desainer yang bukan mau jadi desainer ya, untuk membuat suatu desain yang baik adalah, kita harus berempati dulu tentang user kita ya. Dia maunya kayak gimana itu kita harus pahami.
agar kalau misalnya kita bikin desain nggak miss. Jadi kalau misalnya kita udah bikin nih, tapi ternyata user itu sebenarnya nggak mau kayak gini gitu, dia nggak sesuai dengan kebutuhan dia, nggak sesuai dengan keinginan dia, alhasil aplikasinya biasanya ditinggalkan atau misalnya bahkan aplikasinya nggak di-install sama sekali gitu. Kalau misalnya kita lanjut, nih, jadi kalau misalnya kita mau memahamin suatu pengguna, kita harus berempati gitu ya. Ini sebenarnya ini udah saya jelasin barusan sih. Jadi saya kalau sesi ini saya sengaja kasih tulisan sedikit, jadi kalau misalnya sesi sebelumnya kan nggak ada ya, karena mungkin ada beberapa teman-teman yang agak kesulitan ya, kalau misalnya nggak ada PPT-nya kan saya share nggak ada teksnya. Nah, seperti apa yang saya jelasin tadi, jadi konsepnya itu kalau misalnya kita dalam suatu aplikasi kita harus cari tahu nih kebiasaan si user-nya kayak gimana, apa permasalahannya, kapan mereka kesulitan, dan apa yang mereka rasakan gitu. Saya lanjut dulu. Nah, untuk memahami si user atau misalnya untuk kita tahu perasaan si user tuh kayak gimana atau kebiasaan user kayak gimana, permasalahan dia kayak gimana, itu tuh yang jelas kita harus melakukan riset ya. Riset tentang si user kita tuh siapa, user kita tuh kayak gimana kebiasaannya dan lain-lain. Nah, untuk lakuin riset, ada beberapa sih metode yang bisa kita lakukan ya. Saya next dulu. Di sini ada beberapa kategori metode. Yang pertama discover, ini metode yang digunakan untuk memahami apa yang tadi saya jelasin di depan gitu ya, untuk memahami pengguna atau mencari informasi yang mungkin bahkan kita nggak tahu gitu ya, kita harus nyari kayak gimana dan lain-lain. Terus ada yang ada metode research untuk explore. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya udah tahu nih problemnya apa atau kata kuncinya kita udah tahu, tapi kita harus explore hal tersebut biar kita punya beberapa alternatif dari solusi dari permasalahan tersebut. Itu ada kategori metode ya untuk explore, terus untuk tes juga ada. Ini kalau misalnya tadi udah ketemu nih apa namanya, poin-poin pentingnya apa, terus udah didalamin nih poin-poin tersebut, udah ada pendalamannya, kita udah mahamin, kita udah explore lebih jauh, kita punya beberapa apa istilahnya, kita punya beberapa opsi dari permasalahan tersebut gitu ya, opsi untuk mecahin permasalahan tersebut. Nah, kita tes si solusi tersebut bisa atau enggak, bisa valid nggak dengan sesuai kebutuhan user atau enggak gitu. Itu ada risetnya juga, metodenya untuk kategori tes ada beberapa. Dan terakhir ada listen atau kita mendengar. Jadi kalau misalnya kita udah testing, kita harus ngedenger nih feedback dari user itu kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya kita udah testing doang nggak bisa gitu juga, kita harus dengar juga. User tuh ternyata setelah kita testing atau bahkan setelah kita rilis aplikasinya, kita ngedengerin, oh ternyata setelah jalan aplikasi selama 1 bulan, pengguna tuh kayak gini kayak gini kayak gini. Ada feedback kayak gini gitu. Itu kategori keempat kategori ya biasa di grouping oleh NNG. Di sini ada NNG Group. NNG Group tuh kalau misalnya belum tahu nih Sal Norman Group, dia tuh salah satu bahasa sederhananya kiblat lah, kiblat untuk UI UX gitu ya. Jadi biasanya ngarah ke sana. Bukan UI ya, lebih tepatnya sih UX ya. Kalau UI-nya ada, cuman memang kalau UI kan lebih UI design ya terutama. UI design lebih balik lagi ke perspektif orang atau misalnya lebih ke sense of design seseorang. Tapi kalau misalnya UX, dia benar-benar punya standar yang baik tuh kayak gimana dan lain-lain. Nah, biasanya orang-orang yang ngedalamin UX, dia fokusnya atau jadi referensi utamanya adalah bukan utama ya, salah satu referensinya adalah NNG Group gitu. Bahkan sertifikasi dari NNG Group ini lebih berharga dari sertifikasi bootcamp dan lain-lain lah, karena emang harganya juga mahal sih. Jadi kalau teman-teman emang mau ngedalamin UI UX, diharapkan sih bisa ngambil sertifikasi dari NNG ya, karena emang nilainya benar-benar jauh. Dan kalau misalnya ngelamar kerja emang diprioritasin gitu, yang punya NNG, sertifikasi NNG ya. Kayak saya next dulu, balik lagi ke materi. Di sini di Discover ada beberapa, di sini ada gambar ya, ada chart, ada chart yang namanya riset metode yang biasa digunakan gitu ya oleh orang-orang dan ini disurvei oleh NNG langsung. Yang pertama untuk Discover, yang paling banyak digunakan adalah requirement gathering. Requirement gathering itu apa? Requirement adalah metode
Kita ngumpulin data atau kita ngumpulin kebutuhan gitu ya. Biasa dari nanya user-nya, nanya klien, atau nanya stakeholder. Nah, itu biasanya sih requirement gathering. Ngumpulin dulu gitu informasi yang ada. Kalau misalnya emang ngerasa kurang cukup, biasanya dilakukan dengan user interview gitu. Jadi kalau misalnya kita udah ngumpulin data, nge-searching ini itu, nanya sana, nanya ke sini, tapi sebatas nanya doang ya, sebatas ngumpulin datanya gitu ya. Kita belum ngedalemin informasinya. Itu biasanya digunakan gitu requirement gathering. Sebenarnya ada simpang tindih ya, bukan ada timpang tindih, ada irisan nih antara user interview sama requirement gathering. Karena kalau misalnya requirement gathering, itu biasanya berdasarkan dokumen atau berdasarkan apa gitu ya. Nah, cuman nggak cukup. Biasanya kalau misalnya sekedar kita baca dari dokumen, dari brief dan lain-lain, itu kadang informasinya nggak cukup. Nah, biasanya dibarengin dengan user interview nih, gitu. Nah, dari discover kalau misalnya kita udah dapat poin-poinnya, kita mau ngedalamin atau kita mau explore dari si poin tersebut, kita pakai tahap yang selanjutnya atau misalnya kita pakai metode selanjutnya yang misalnya explore. Jadi kalau misalnya discover itu digunakan kalau misalnya kita belum tahu apa yang produk yang mau kita bikin. Kalau explore biasanya sebenarnya itu produknya udah ada di market gitu ya, udah ada banyak kompetitor, tapi kita mau nyari apa sih yang bisa bikin produk kita unik gitu. Nah, di sini ada beberapa ini ya, metode buat eksplorasi. Biasanya yang paling banyak digunakan adalah task analysis. Jadi kalau misalnya tadi udah dijelasin tuh poin-poinnya apa aja, nah baru dipecah jadi task gitu. Sebenarnya sih task analysis ini bukan jarang digunakan ya, cuman dia sering digunakan cuman memang nggak terlalu familiar di kita. Bukan task analysis sih namanya. Di kita punya nama lain, cuman emang agak setiap perusahaan punya beda nama lah ya. Terus juga ada journey mapping. Journey mapping itu kita tuh nge-mapping dari si user tuh ya apa namanya istilahnya? Aktivitas dari si pengguna itu tuh kayak gimana kita journey-in, kita jelasin tahapan ini, perasaan dari tahapan ini kayak gimana, terus apa ya ekspektasi dari user di tahapan ini kayak gimana, biasanya kayak gitu. Terus design review itu biasanya berbarengan dengan namanya design benchmarking. Jadi kita nge-review desain yang udah ada, baik itu produk kita atau produk orang lain, kita review, kita cari apa yang kurang, kita cari apa yang salah dari desain, masih dari sebatas desain ya. Nah itu biasanya mulai dari situ kita lihat nih, misalnya kalau misalnya dari apa namanya, kita punya aplikasi perbankan. Mungkin dari desain aplikasi bank yang lamanya dia nggak bisa login pakai sidik jari atau wajah, sama si kompetitor atau misalnya produk kita review desain yang lamanya terus kita buka, oh ternyata user tuh sekarang lebih gampang pakai sidik jari atau pakai wajah. Hasil kita nambahin fitur login pakai gitu. Nah, sebenarnya sesimpel itu juga udah masuk metode riset gitu. Cuman walaupun halnya kecil, tapi emang benar-benar kalau misalnya dari produk yang baik adalah benar-benar kita validasi pakai riset. Jangan nggak mungkin kalau standar sih emang sekarang sih rata-rata standar aplikasi pakai case yang barusan emang udah pakai login pakai, ini ya biometrik ya. Cuman untuk ngevalidasi kalau misalnya hal itu bener, biasanya dilakuin riset. Tapi kalau misalnya emang udah biasa atau udah standar, udah umum, udah nggak usah di-riset lagi, itu mau udah ngikutin karena udah best practice gitu. Tapi kalau misalnya ada hal-hal baru yang mau kita buat atau misalnya kita situskan dalam produk kita yang berbeda dari kompetitor, biasanya kita ngelakuin, metode-metode yang ada tahap explore ini. Nah, kalau untuk selanjutnya dia metode testing, untuk metode kategori tes ini tuh biasa dipakai kalau misalnya si produknya udah jadi, produk kita udah jadi, mau kita coba validasi, bener nggak sih si produk ini tuh, sesuai dengan kebutuhan user atau bisa pecahin masalah user atau bisa sesuai dengan, penggunaannya gitu ya. Nah, biasanya kita ada tes yang namanya usability testing atau usability to study atau usability testing sebenarnya sama aja. Ini tuh jadi desain yang udah kita bikin, belum jadi aplikasi ya, masih dari sebatas desain. Kita kasihin ke user nyoba prototipe-nya sesuai atau enggak. Dari situ kita kumpulin feedback dan lain-lain buat kita benerin desainnya kita. Itu ada usability study atau usability testing, terus ada accessibility juga. Sebenarnya jarang banget yang lain tuh, biasanya ya udah langsung pakai usability testing gitu. Kalau di, perusahaan-perusahaan yang saya tahu ya, karena kalau misalnya pakai yang lain juga nanggung. Kecuali kalau remote disability ya.
Dia sebenarnya usability study juga, cuman bedanya adalah dia remote, nggak langsung. Jadi kalau in person ya kita ketemu orangnya diajak nyoba pakai aplikasi, kita record dia ngomong apapun dan lain-lain. Cuman kalau remote usability biasanya pakai aplikasi sih, pakai aplikasi baik itu Google Meet, Zoom atau apapun. Kita nggak temu langsung. Plus minusnya ada, kalau misalnya kita pakai in person, plusnya adalah kita tahu ya si perasaan pengguna tuh kayak gimana dari gerak tubuh dia, kayak gimana dan lain-lain. Tapi kalau misalnya in person, minusnya juga ada gitu. Minusnya adalah ya mungkin biaya mahal dan lain-lain. Karena kalau misalnya kita uji coba aplikasi untuk usability testing ya, perusahaan yang baik tuh biasanya dia ngasih fee sih buat orang testernya itu dikasih sedikit uang buat nyoba aplikasi gitu. Karena takes time, nggak sebentar nyoba aplikasi itu gitu. Apalagi kalau misalnya harus detail. Nah, kalau remote usability, pertama cost-nya bisa lebih murah, cuman yang minusnya ya tadi, kita nggak bisa lihat gerak tubuh mereka kayak gimana, nada, apa namanya, bukan nada ya, ekspresi tubuh ya. Kalau ekspresi wajah kan kelihatan ya dari kamera. Soalnya kalau ekspresi tubuh kayak gimana gitu. Kayak orang tuh udah bosen tuh bisa kelihatan gitu. Misalnya kayak gerak-gerakin kaki atau kayak gimana itu tuh bisa kelihatan. Oh bosen nih pakai aplikasinya. Tapi walaupun wajah kelihatan biasa aja gitu. Ada plus minusnya, cuman ya biasanya udahlah langsung usability testing gitu. Nah kalau untuk listen biasanya ini yang udah jadi. Kita aplikasinya udah running, udah jalan, udah dicoba pengguna, udah bisa di-download lah, udah dipakai. Nah, kita mau ngedengar gitu, apa sih kebiasaan pengguna atau apa sih hasil dari si penggunaan selama dalam waktu tertentu gitu. Misal dari sebulan pertama apa sih yang terjadi. Itunya pertama biasa kita lakuin analytic review. Jadi kalau misalnya aplikasi yang baik adalah aplikasi yang udah dipasangin analitiknya. Jadi saat si user ngeklik apa, sebenarnya kita udah capture gitu ya. Dia halaman mana yang sering dia klik, terus halaman mana yang sering error dan lain-lain. Itu udah ada. Nah, biasanya kita ada datanya, analitik itu ada datanya. Itu kita review dari apa namanya, data analisis tersebut kita review dan kita gunakan jadi dasar untuk pengembangan aplikasi selanjutnya atau update selanjutnya. Terus juga ada survei, jadi kalau misalnya nggak cukup dengan sebatas data, kita langsung lempar survei gitu. Sebatas data yang kita punya ya maksudnya, sebatas data yang kita punya dari hasil analitik aplikasi, kita langsung lempar survei tentang kayak kepuasan pengguna, terus, aplikasinya sering error kah atau kayak gimana, itu biasanya kita langsung lakuin survei. Nah, kurang lebih ada banyak metode ya, kurang lebih kayak gitu yang bisa saya jelasin, nggak mungkin bisa saya jelasin detail banget, atau bahkan saya kasihin contohnya satu persatu, karena waktu kita terbatas dan ya susah gitu ya kalau bisa dijelasin banyak, harus diliatin contohnya kayak gini, car sorting tuh kayak gimana, terus competitive analysis tuh kayak gimana, paper prototype dan lain-lain kayak gimana. Nah, itu agak ribet, cuman sebisa mungkin saya liatin nanti ada beberapa contoh, yang mungkin bisa jadi, acuan ya saat teman-teman ngedesain produk pakai design thinking itu kayak gimana. Di sini empathize nanti saya jelasin sedikit, ada satu contoh ya yang bisa dipakai gitu. Kayak saya lanjut dulu dari sini. Oke. Ini kalau misalnya kita ngomongin tadi riset method, ada juga pengkategorian berdasarkan, jenis ininya ya. Kalau tadi berkategorian berdasarkan kebutuhan, kalau ini berdasarkan datanya. Jadi datanya tuh ada yang pertama ya behavioral. Jadi kita tuh ngeriset suatu produk berdasarkan gimana sih cara si produk itu dipakai sama user gitu. User tuh ngeklik apa aja sih? User tuh biasanya buka apa aja gitu, atau misalnya kalau misalnya mau, buka fitur ini dia kemana aja dulu gitu, mau klik mana, kemana dulu gitu. Itu ada metodenya behavioral, kategorinya behavioral atau itu, kebiasaan pengguna lah behavior. Nah, yang kedua ada attitudinal, jadi maksudnya kalau tadi kita lihat bagaimana user-nya pakai, tapi kalau misalnya attitude, kita mau ngelihat gimana sih perasaan user tuh pakai aplikasi kita gitu. Jadi kita bedain ya kalau misalnya tadi ngeliatin cara pakainya, kalau sekarang gimana perasaan mereka saat pakainya. Itu ada kategori sendiri, terus
Kategori ketiga sama keempat mungkin teman-teman yang mahasiswa atau bahkan udah lulus sudah biasa kenal dengan yang namanya kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif kita nanya informasi sebanyak mungkin, gather data sebanyak mungkin untuk kita cari atau misalnya kita temuin gambaran umum dari si produk yang mau kita bahas atau problem yang mau kita bahas gitu. Sedangkan kalau kualitatif kita berfokus pada satu poin yang mau kita dalamin gitu. Di sini ada beberapa kategori, misalnya contohnya kayak usability testing tadi masuknya ke masuknya ke behavioral dan kualitatif karena kita mau lihat cara user gunain aplikasi dengan maksud lihat secara lebih detail gitu. Dia tuh pakainya kayak gimana. Kita lihat secara detail kualitatif, tapi fokusnya pada cara pakai. Sedangkan kalau interview atau misalnya fokus ke discussion atau apapun itu fokusnya ke attitude gitu. Jadi kita mau informasi mendalam tentang perasaan mereka pakai aplikasi, oh itu kita ceknya pakai interview gitu atau misalnya kita ngobrol banyak kan fokus group discussion. Nah, beda lagi kalau misalnya kuantitatif yang datanya banyak dan bahkan kita nggak ada capture orang itu tuh siapa yang input atau orang itu yang ngasih feedback itu siapa. Tapi kalau kualitatif biasanya kita tanya orang itu siapa, dia kerjanya apa atau biasanya kewenangan apa gitu. Kalau survei kita sebar aja gitu. Kita sebar ke banyak orang sebanyak mungkin buat data-datanya. Makanya dia masuk ke perasaan, kita ngecek perasaan, attitude dan dalam bentuk kuantitatif gitu. Nah, beda lagi dengan analitik. Perbedaan dengan analitik. Kalau di analitik ini ekstrim atau analitik, kita ngumpulin data sebanyak mungkin kuantitatif. Tapi bedanya kita ngumpulin cara pakai itu yang mana, yang di mana. Tapi kalau survei saat aplikasi ini perasaannya apa, saat halaman ini perasaannya apa, bedanya kayak gitu gitu. Ini nggak bisa saya dalin juga karena banyak banget. Jadi teman-teman kalau mau dalemin banyak sih resource-nya di NNG ya, misal Norman Group itu semua jadi ya yang tadi saya bilang gitu kasarnya kalau dari UX kiblatnya di sana lah. Walaupun ada sumber-sumber lain biasanya tetap aja yang bisa dipakai di sana gitu. Saya next. Nah, setelah kita jelasin tadi masalah metodenya, saya mau lanjut ke case study. Cuman kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, mending nanya dulu sebelum kita dalamin salah satu metode tadi pakai study gitu, dipakai study salah satu case yang bisa kita jelasin langsung. Itu teman-teman Kang Teteh. Ada yang tanya dulu nggak? Kalau mau nanya dulu. Atau ngobrol atau apa gitu aja gitu biar saya nggak ngobrol sendiri. Karena kalau misalnya kita ngomongin study game atau game atau apa itu sebenarnya komunikasi dua arah gitu. Kalau misalnya ngomong sendiri ya udah itu bukan study game, bukan game, itu mah udah seminar gitu. Kalau ada yang tanya dulu. Ngomong langsung nggak apa-apa, chat juga nggak apa-apa. Ada ya? Ada nggak? Oke, nggak ada. Kalau misalnya ada yang pengen ketik aja chat ya, biar jalan dulu. Oh, oke, saya lanjut. Salah case enggak. Saya nggak bikin case yang kompleks. Jadi saya bisa bikin case yang simpel buat dipahamin teman-teman. Ini ada satu case. Dia ada satu narasi. Yang pertama ada gini. Dinda orang-orang mahasiswi, orang-orang baru di tanah yang kesulitan mengajar jual kita sarjananya karena selain kuliah dia juga belajar waru gitu. Dan mengikuti aplikasi dari kampusnya. Sejauh ini kopi nggak maksudnya rasanya kayak gimana bayangkan teman-teman. Kayak nggak ada yang ngomong sih bahasa ini narasi gimana kebayang
tadi case tadi ini bisa bikin case di dada seorang baru biasa satu terus dua lah ya yang pertama guna dia tanya tapi kan mengajar jadwal keseharian yang ada dia juga punya paruh waktu. Nah, dari sini kalau kita implementasi pakai masalah metode tadi dan kondisinya adalah kita belum aplikasi yang baru. Sini kita ngomongin dulu dari tadi ini dari informasi ini kita pecah atau kita ngumpulin informasi gitu ya dari sini menggunakan konsep ini 5W plus 2 gitu baru kita ketemu yang program Boston. Dari sini setelah kita pecah atau setelah kita dapat sejelasnya ada yang diloncat karena nggak akan sempat atau nggak akan cukup kalau misalnya hasil cuman saya agak loncat dikit. Anggap aja setelah kita ngomong dapat problemnya dari sini kita tahu sih kondisinya adalah sudah sangat berjual gitu. Hasil kita butuh aplikasi. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin produk dan semuanya harus jadi aplikasi, cuman kita asumsikan di sini kita harus butuh bikin aplikasi. Hasil ada suatu pertanyaan atau satu poin yang jadi pertanyaan besar soal produk ini gitu. Apa sih yang dapat membantu kita mengatur jadwal hariannya? Itu jadi pertanyaan dari statement tadi dari narasi tadi. Apa sih yang dapat membantu nih untuk mengatur jadwal dia gitu. Nah, dari pertanyaan ini bisa kita pecah. Nah, tadi kan ada statement ya, kita seorang mahasiswi baru di Widya-Tama kesulitan mengatur jadwal dan lain-lain. Nah, kita pecah informasi tadi itu pakai konsep 5W ini gitu. Pertama kita nanya dulu siapa usernya sih. Usernya di sini adalah seorang mahasiswi gitu ya. Terus kesulitannya besar gitu. Di sini misalnya dalam mengatur jadwal aktivitas harian. Terus kapan masalah-masalahannya muncul? Permasalahannya muncul karena dia masih saat dia masuk kuliah di semester baru atau tahun baru, karena kalau tahun pertama itu biasanya SKS padat banget, terus dia harus pembiasaan jam kuliah yang beda dengan sekolah biasa ya. Terus kita juga pertanyaan di mana aware mana dunia kerja di sini kondisinya dalam semester utama, terus mengapa atau why. Kenapa usernya kesulitan di sini? Karena dia kuliah sambil kerja dan punya aktivitas lain di kampus. Di sini saya warnain biru kuliah sambil kerja. Nanti dibahas selanjutnya. Cuman dari sini kita udah dapat beberapa informasi ya, dari walaupun sekedar sebatas itu teks yang satu paragraf kayak gini. Kita udah coba untuk kumpulin informasi pakai filtering tadi. Saya pakai di Discover ya. Kita ngumpulin informasi dari sebatas satu narasi ini ke paragraf, kita kumpulin, terus kita pecah suatu informasi kecil. Nah, dari sini ada istilahnya kan kita udah nanya nih, kita nanyanya sebenarnya bukan ke orang langsung tapi ke suatu pertanyaan ya. Kita pecahin pertanyaan tersebut. Kita nanya istilahnya generative question. Kalau misalnya interview juga ada istilahnya generative question. Generative question itu maksudnya gini, saat kita nanya suatu orang atau saat kita nanya suatu hal, jawaban dari jawaban yang ada atau misalnya hasil dari jawaban tersebut tuh bisa kita lontar balik gitu. Katanya gini, konsepnya kan kalau tadi kan yang saya jelasin ya, yang bisa kita lontarkan dapat jadi pertanyaan baru ya, fungsinya biar nggak kehabisan topik. Jadi jadinya gini, tadi ada tulisan kalau Dinda ini kan mengapa user kesulitan, terus jawabannya adalah karena Dinda kuliah sambil kerja dan punya aktivitas lain di kampus. Di sini sebenarnya bisa kita pecahin. Jadi kalau kita nanya ke orang secara langsung ke Dindanya langsung gitu ya, Dinda kenapa susah buat ngatur waktu? Oh, karena saya kuliah sambil kerja gitu. Nah, sebenarnya kita bisa pecah pertanyaan tadi itu, atau misalnya kita turunin pertanyaan tadi itu jadi pertanyaan baru gitu. Contohnya satu, kenapa sih kenapa sih susah atur waktu? Terus dia jawab, kuliahnya sambil kerja nih jadi susah. Terus kita tanya lagi dari jawaban tersebut, terus kenapa kuliahnya sambil kerja gitu? Dia jawab buat biaya kuliah dan lain-lain. Terus kalau misalnya kita pecah lagi pertanyaan, kenapa
eee, Dinda ikutin aktivitas lain gitu. Kan tadi ada statement-nya satu tuh, Dinda kuliah sambil kerja dan dia punya aktivitas lain. Dari statement ini bisa kita pecah jadi 2 gitu. Nah, dari sini, dari beberapa pertanyaan yang kita lontarkan, walaupun beruntun, istilahnya generative question, kita dapat beberapa informasi nih. Yang pertama yang di biruin ini ya, dia kuliah sambil kerja, terus dia kuliah karena mau biaya kuliah, terus dia juga ikut aktivitas karena untuk mengasah skill, dapat bersaing di industri dan lain-lain. Biasanya kita detailin ya, atau misalnya kita istilahnya remap si informasi tadi yang sebatas gini doang, kita remap informasinya jadi lebih dalam. Contohnya kayak gini. Tadi kita udah jelasin Dinda sebagai mahasiswi dan lain-lain. Kita juga tulis narasinya kalau Dinda bekerja membiayai kuliah dan lain-lain. Baru dari situ sebenarnya kita udah punya informasi tentang apa produk yang harus kita buat ya. Yang pertama, usernya di sini cuma butuh aplikasi schedule. Jadi kita belum ada butuh fitur-fitur lain karena dia cuma butuh buat ngatur jadwal dia. Jadi untuk tahap pertama aplikasinya cuman untuk atur schedule juga udah oke gitu. Terus di sini nomor 2 aplikasinya gratis. Kenapa aplikasinya gratis? Atau kenapa kita asumsiin aplikasinya harus gratis? Karena di sini kondisinya adalah user kita tuh dia untuk kuliah aja harus sambil bekerja gitu. Jadi kalau misalnya kita pasang harga, ada kemungkinan user kita nggak tertarik buat aplikasi kita. Untuk masalah kita dapetin uang dari mana itu beda bahasan atau bisa beda analisis lah, beda metodenya lagi lah. Cuman yang jelas di sini nomor 2 aplikasinya gratis. Kenapa ya? Alasannya tadi usernya aja dia kuliah sambil kerja gitu buat bayar kuliahnya. Terus karena dia pakai setiap hari kuliah sambil kerja buat ngatur, aplikasinya di sini poin ketiga adalah aplikasinya dipakai sehari-hari. Otomatis kita coba bikin aplikasi yang mungkin ringan dipakai atau mudah dipakai sehari-hari, ada shortcut, ada apa, itu bisa jadi dasarnya. Ini asumsi nomor 3, aplikasinya dipakai sehari-hari. Keempat, dikarenakan usernya sibuk, karena ya tadi juga dijelasin kan, kesulitan ngatur jadwal, aliasnya sibuk. Fitur notifikasi atau reminder sangat berguna. Ini jadi satu poin untuk fitur yang harus ada dalam satu aplikasi ini. Terus karena si user tadi ngebalas atau saya ngebahas kalau si Dinda ini dia tuh dia ngikutin aktivitas tambahan buat meningkatkan skill atau biar bisa bersaing di industri. Makanya kalau misalnya ada fitur kayak berita atau misalnya ada fitur event jadwal event pelatihan, pelatihan atau misalnya webinar dan lain-lain di dalam aplikasi itu bisa jadi nilai poin atau misalnya jadi nilai tambah dari si aplikasi ini biar nge-grab si usernya. Itu istilahnya kalau dari si aplikasi kita nyebutnya nice to have sih. Jadi butuh atau bukan butuh ya, dibutuhin banget enggak, tapi kalau misalnya ada ngebantu atau meningkatkan value atau nilai dari suatu aplikasi. Ini saya nggak detailin banget, saya cuma ngasih asumsi 5 poin asumsi berdasarkan dari si informasi yang ada dari sini gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya teman-teman bikin brief, terutama yang ikut kemarin ya, ikut sesi sebelumnya bikin brief, nah, diharapkan sih teman-teman bisa ngedalamin dari brief itu, di breakdown jadi kayak gini, terus ngasihin asumsinya. Karena tujuan dari tahap empathize itu adalah, ya pertama kita harus jadi usernya dulu gitu, kita lihat dari sisi user tuh kayak gimana, baru kita bisa ngebahas asumsinya kayak gimana. Walaupun sebenarnya sih ngomongin asumsi ini nggak melulu tahap empathize ya, dia ada irisan sama tahap selanjutnya. Nah, kurang lebih informasinya kayak gitu. Jadi sebenarnya sih nggak banyak yang bisa kita bahas dari empathize karena ilmunya bukan ilmu ini ya, ilmunya bukan ilmu yang emang bisa dipraktekin secara langsung karena itu emang ilmu psikologi. Sedikit ada ilmu bukan sedikit sih, sebagian adalah ilmu psikologi. Jadi contohnya kayak gini, kayak istilah generative question sebenarnya ini bisa diimplementasiin nggak cuma produk doang. Jadi kalau teman-teman kenalan sama orang lain gitu ya, kita mau kenal orang tersebut lebih lanjut dan lain-lain kayak
kita kenalan sama orang asing gitu, terus tanya tiba-tiba, "Kuliah atau kerja?" Terus dia bilang, "Kuliah." "Kuliahnya di mana?" Bla 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 bla, terus kita jawab lagi dari pertanyaan tersebut. Nah, itu biasanya kita pakai buat ngobrol, sama orang asing yang bahkan nggak kita kenal, terus kita nggak tahu dia siapa, buat ngegali informasi tentang si orang tersebut gitu. Jadi nggak cuman melulu cuman untuk di produk, emang bisa dipakai di umum gitu ya. Terus kalau misalnya kita mau ngenalin orang tersebut atau persona si Dinda ini, tanpa ada bahasan atau tanpa ada obrolan mungkin, agak sedikit, apa namanya, ada sedikit istilahnya agak susah sih ngejelasinnya, cuman bisa aja kalau misalnya dalam produk ya, kalau dalam produk ada istilahnya kita ngenalin orang tersebut atau misalnya, istilahnya agak stalking ya, kita ngumpulin informasi dari si Dinda ini, baik itu dari sosial media, dari kebiasaan dia, misalnya postingan kayak gimana, caption-caption dia, buat ngenalin si persona user tersebut tuh kayak gimana. Misalnya kalau dari dilihat dari postingan dia biasa, bikin quotes-quotes, tentang alam atau apapun itu biasanya kita bisa misalnya contohnya nih, dia sering foto foto alam, baik itu gunung atau hutan atau apapun itu, kita bisa grab kalau bisa kita grab kalau informasi kalau si Dinda ini adalah user-nya dia suka alam, otomatis kalau kita hubungin dengan produk kita, otomatis ada possibility atau misalnya ada kemungkinan produk kita harus ngikutin nuansa-nuansa alam, nggak cuman gambar alam tapi warnanya hijau atau apapun itu gitu, buat kita matching-in sama personanya si Dinda. Tapi itu nggak akan saya detailin karena itu sebenarnya ada di tahap selanjutnya, ada di tahap define. Jadi kalau untuk MPTS ini sebenarnya, cuman buat gimana caranya kita ada di, sisi user gitu, sebagai user pemahaman, kita dari kacamata user tuh kayak gimana. Gitu sih. Kita ada praktek, cuman, nggak detail-detail amat, jadi kalau misalnya teman-teman kemarin udah bikin brief, ini linknya sama sih sama yang sebelumnya, nggak pernah berubah linknya. Kalau teman-teman udah pernah bikin brief, saya buka. Mana brief ya? Sesi 3 ya? Nah, ini kan ada brief nih. Ada berapa orang yang bikin ya? 3 ya? 3 itu termasuk saya nih, Karimah. Misalnya contoh dia bikin aplikasi kesehatan mental. Nah, saya harapin sih dari si brief ini, untuk sesi kali ini ya, teman-teman bisa pecah jadi, informasi-informasi kecil gitu ya, kebutuhannya kayak gimana dan lain-lain. Informasi yang didapat dari si latar belakang ini kayak gimana, terus tujuannya apa, itu bisa pecahin. Tapi sebelum kita praktek, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Biar nggak bingung. Itu sih kalau dari materi. Mas, Ya, Punten Kang, izin tanya. gimana? Kan untuk generatif question kan ada tujuannya untuk dapatkan informasi sebanyak-banyaknya ya. Hmm, Nah itu tapi ada batasannya nggak? Misalnya udah nyampe ke pembahasan privasi itu kita berhenti di situ. sebenarnya sih itu balik ke ini ya, balik ke kebiasaan orang. Karena ada aja yang orang nanya sampai ke privasi juga ada. Cuman alangkah baiknya sebisa mungkin kalau kita ngobrol sama orang jangan bikin orang ilfeel gitu. Karena kalau kita ngomongin, hal privasi tergantung kan, kita subjeknya apa, apakah kita bikin aplikasi tentang security, apakah kita bikin aplikasi tentang, eee, anggap aja saya bikin aplikasi pinjaman online, pinjol. Kan itu kita ngomongin sedikit privasi gitu, kayak misalnya nanya gaji dia berapa, pengeluaran dia berapa, itu ranah abu-abu. Istilahnya kalau dari produk kita ranah abu-abu, dari researcher ya, dari peneliti. Di satu sisi itu sensitif pertanyaannya, tapi di sisi lain kita butuh informasi itu gitu. Kayak anggap aja saya adalah kalau pinjol sih kayaknya kasar banget ya, ilegal juga kan. Enggak sih, enggak semua ilegal, ada yang legal juga. Anggap aja adalah saya bikin aplikasi kartu kredit. Kan saya harus nanya tuh penghasilan dia berapa, kerjanya udah tetap atau masih kontrak, atau bahkan kerjanya masih freelance dan lain-lain. Di satu sisi emang sensitif, tapi di satu sisi kita butuh informasi tersebut gitu. Alhasil kita harus nanya-nanya hal itu gitu. Tapi itu business requirement, tapi kalau misalnya untuk sebatas produk, eee,
yang anggap aja ya, kalau tadi kan asumsinya bukan asumsi, pembahasannya atau misalnya yang saya bahas barusan tuh lebih ranah di product manager ya, bukan product designer. Cuma kalau product designer biasanya kayak gini, balik ke case barusan masalah aplikasi kartu kredit. Kalau misalnya calon user kita tuh ternyata ditentuin sama perusahaan tuh buat nyasar orang-orang dengan pendapatan tinggi gitu. Alhasil kita tuh harus survei atau kita harus ngeriset seorang, kebiasaan orang-orang yang punya pendapatan lebih dari 10 juta ke atas kayak gimana gitu. Atau kalau 10 juta sih tipis cap-nya ya, cap antara kebiasaan orang gaji di bawah 10 sama 10 juta itu tipis. Tapi kalau misalnya di atas 20 juta pendapatan, kebiasaan orang-orang tuh kayak gimana sih? Apakah kalau misalnya orang-orang ini asumsi ya, ini sorry disclaimer, ini asumsi doang. Apakah kalau misalnya dengan orang dengan karyawan gaji 10 juta ke bawah itu dia orangnya mau banyak fitur dan lain-lain. Tapi kalau misalnya orang yang udah pendapatan gede atau bahkan orang punya bisnis dan lain-lain, fiturnya itu justru pengen lebih simpel aplikasinya kayak gimana karena tujuan dia ya udah buat beli gitu atau misalnya kalau bank aja ya, kalau misalnya kan tadi kartu kredit ya, bank aja deh. Perbankan untuk transfer deh, case-nya adalah fitur untuk transfer. Kalau misalnya orang dengan gaji UMR atau sorry ya, saya nggak ada maksud buat kategoriin orang berdasarkan nominal gaji, saya nggak ada maksud gitu ya. Cuman asumsiin aja kalau misalnya untuk orang gaji dengan kita anggap aja UMR, dia pengen ada fitur transfer untuk gratis gitu, transfer ke bank lain dengan gratis dan lain-lain. Dia ada pilihan beberapa metode transfer kayak mulai RTGS, BIFAS dan lain-lain. Tapi kalau misalnya orang yang udah punya bisnis dan pendapatan tahunan atau bahkan bulanan mereka gede, mereka tuh nggak mau ribet dengan gitu. Bahkan ada istilahnya kalau misalnya udah salah satu nasabah bank gitu ya, kita tuh nggak perlu ngasih fitur buat transfer. Jadi kita cuma kayak fitur tombol buat ngehubungin si CS, nanti si customer service atau customer manajernya dia, relationship manager dia buat transferin otomatis sama bank gitu. Jadi cuman bilang, saya mau transfer ke orang ini, nilai nominalnya segini, jam segini gitu. Nah, dari situ, sorry ya, bukan saya ngebeda-bedain orang ya, berdasarkan apapun itu, disclaimer dulu. Nah, dari situ sebenarnya kita udah bisa pikirin ya, saat kita nanya atau saat kita survei generative question, kita tuh udah bisa ngebedain gitu kebutuhan si user kita tuh kayak gimana, alhasil apa desain produk yang harus kita bikin tuh kayak gimana gitu. Jadi generative question tuh emang bisa aja masuk ke ranah sensitif. Sebenarnya bisa aja kita butuhin gitu. Terutama untuk case-case tersebut gitu. Karena emang aplikasinya sensitif. Apalagi ngomongin masalah uang sensitif lah gitu. Kejawab nggak? Tadi siapa yang nanya? Syahid ya? Iya, alhamdulillah. Jawab. Makasih kan. Ya, seperti biasa kalau misalnya nanya ke saya nggak bisa bilang jawabannya itu yang paling benar, tapi at least ya sepemahaman saya gitu di lapangan kayak gitu. Pasti ada jawaban yang lebih baik, cuman ya yang isi materinya saya sih. Kalau misalnya nggak isi materi orang lain mungkin beda jawabannya ya. Gitu. Itu ada yang mau ditanyain lagi nggak? Yuk, Kang Teh. Biar saya nggak bosen ngomong sendiri. Yuk nanya yuk. Kita masih lama loh si jam. Masih ada baru 22 ya. Lu mending nanya karena prakteknya sebenarnya nggak ribet dan ya itu mah cuma ngebaca doang gitu. Yuk Kang, Teh, mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan. Ntar mah udah beres sesi mah ngechat saya juga takutnya nggak kejawab.
Kalau yang belum bikin brief, mana? Tadi banyak tulisannya. Sorry, saya nyari chatnya dulu, bentar. Tadi tulisannya apa? Kalau pertemuan sebelumnya belum bikin brief, ya sekarang juga nggak apa-apa. Di kita kan sebenarnya nggak, walaupun ada tugas, walaupun ada hands on, kita nggak pernah nilai ya. Bukan nggak mau nilai sih, cuman nggak jadi suatu kewajiban karena bukan bootcamp beneran. Ya kalau misalnya emang telat terus mau dikerjain sekarang, silakan. Misalnya teman-teman yang lain juga belum, silakan aja. Kalau misalnya lupa dengan apa yang cara kemarin bikin brief, sebenarnya itu mah lempar aja ke Google, lempar aja ke ChatGPT gitu. Buatkan saya brief aplikasi atau buatkan saya brief desain atau apapun itu, nanti muncul kok. Cuman biasanya saya sih random ya, biasanya kalau untuk buat belajar atau explore bikin suatu produk saya random, jadi nggak ditentuin produknya harus dari teknologi kah, apakah produknya harus tentang apa namanya, tentang mobile apps, web app, apapun itu biasa saya random. Tapi kalau misalnya teman-teman ternyata susah secara random, dan karena random kan nggak kita duga ya harus ngedesain apa, briefnya apa. Nah, kalau mau dispesifikin, bikin misalnya buatkan saya brief untuk sosial media, aplikasi sosial media, nah itu muncul kok. Kayak gitu juga cukup. Jadi kalau misalnya emang belum, silakan aja sih kalau mau lanjut. Tadi siapa yang nanya? Saskia ya? Saskia Bertiani. Gitu sih, Teh. Yuk, ada yang mau nanya lagi nggak? Bener Kang, saya mau nanya lagi. Yuk, boleh. Pas Mau yang di yang banyak bagian juga boleh. Gimana? yang di bagian yang apa research method tuh kan ada yang Research method. ya yang search log Ini, analysis tuh. Iya, yang mana? Sorry, bentar. yang bagian listen, Bentar saya listen. ketutup. Listen, oke. Yang paling bawah itu kan search log analysis. Itu masuknya kenapa ke listen? Saya kira bakal masuk ke yang bagian explore tuh, yang bagian text analysis tuh bawahnya. Sebenarnya sih log analysis ini saya nggak tahu yang kategoriin si energy itu kayak gimana. Cuman dia bisa masuk ke explore bisa, dia ke listen bisa. Cuman maksudnya mungkin karena dia ngedengar atau misalnya apa yang udah terjadi gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong search log analysis, kita asumsiin atau kita anggap aja adalah aplikasi kayak Shopee, online store ya. Aplikasinya udah jalan tuh, baru si user bisa nge-search produknya apa. Nah dari situ, kalau misalnya sebenarnya kebutuhannya bukan dari produk desain doang sih ini, dari produk bisnis juga ngaruh. Dari itu ada search kan, dari log misalnya si user A tuh dia biasanya nge-searching apa tuh, biasanya searching produk, misalnya produk baju atau kosmetik. Nah dari situ sebenarnya jadi dasar buat analisis gitu. Itu bisa kayak gitu, atau case-nya search-nya tuh berdasarkan misalnya search-nya tuh dari aplikasi yang belum dibuat ya. Misalnya kayak kita tuh punya temen, dia sering searching apa di Google, nah itu jadi dasar untuk kita bikin suatu produk gitu. Misalnya mulai dari discovery bisa, masuk ke explore juga bisa. Cuman emang jarang sih karena kalau misalnya kalau kita tadi ngomongin, balik lagi ke kita ngomongin privasi, biasanya search log analysis itu agak susah buat kita capture ya, kecuali kalau aplikasinya udah jadi dan aplikasinya emang sengaja nge-capture algoritma tersebut gitu, buat jadiin algoritma, nge-capture informasi search log tersebut buat dijadiin algoritma yang generatif algoritma. Di saat usernya sering buka ini atau sering nyari baju, otomatis produk yang ditampilinnya juga baju. Jadi bisa masuk ke listen, bisa masuk ke explore sih, tergantung dari tahapan si produknya tuh di mana. Kalau misalnya dia udah jalan, dia masuk ke listen, tapi kalau misalnya belum, dia masuk ke explore. Gitu sih, Kang. Baik Kang, makasih. Cuman saya nggak bisa jawab pasti ya, karena itu yang bikin energi. Saya bukan orang energi, Oh, sertifikasi juga nggak pernah gitu. Jadi coba ditanya aja gitu. Saya sertifikasi energi aja nggak pernah karena keburu shifting. Jadi saya baru dalamin UI UX selama 2 tahun, 3 tahun. Udah itu capek ngedesain, hasil pindah ke product manager gitu.
Gitu, ada yang nanya lagi nggak? Kalau Syahid mau nanya lagi, nanya aja. Yang lain nggak nanya soalnya. Kita masih ada waktu sampai kita tuh sesi itu 2 jam kan, dari jam 7 sampai jam 9. Kalau lebih cepat boleh, lebih baik. Jadi saya cepat-cepat tidur, cepat-cepat istirahat. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyain, mending optimalin waktunya gitu. Mumpung sayanya masih ada ngajar sesi gitu. Harusnya sih bootcamp. Kalau misalnya harusnya sih bootcamp kayak gini tuh ngomongin masalah bootcamp ya. Saya nggak tahu sih ini niatan panitianya apakah dijadiin bootcamp atau sekedar jadi kayak study jam biasa tapi intens doang gitu atau kayak gimana saya nggak tahu. Bukan ranah saya juga, saya bukan panitia. Cuman kalau masalah bootcamp tuh ngejarin UI UX tuh nggak bisa sebentar. Satu yang kalau misalnya tadi menit-menit awal udah join saya udah jelasin. Kalau ngomongin apa namanya, empathize aja nih, tahap empathize aja biasanya 1 minggu kalau bootcamp ya. Kalau bootcamp di luar yang berbayar, karena saya juga pernah ikutan jadi peserta. 1 minggu ngebahas empathize doang. Karena beneran praktek ya, beneran praktek kita bikin cara jelasin gimana caranya nge-survey yang bener kayak gimana caranya bikin survei pertanyaan-pertanyaan generatif kayak gimana, itu beneran praktek dan beneran harus survei ke orang asli. Karena kalau misalnya nggak dicobain susah, ilmunya nggak dapet. Cuma karena mungkin karena sesi study jam itu terbatas ya, schedule-nya hasil nggak mungkin sih kita mau kayak gitu ya, selama 1 minggu empathize doang. Dan sayanya juga susah, kebetulan kerjaan juga banyak. Walaupun saya nggak tahu sih kalau misalnya nanti ada sesi lain atau kayak gimana, saya nggak tahu gimana ke panitia. Tapi gitu sih informasi dari saya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, tanya dulu. Kalau enggak, kita balik ke praktek. Gitu. Gimana? Kalau ada yang mau ditanyain di chat aja gue nggak apa-apa. Nggak usah ngomong. Takutnya malu-malu. 20-30 tuh. 20-29. Oke, sambil nunggu yang mau nanya, saya FK bentar. Paling 5 menit. Mohon izin ya, bentar. Bentar banget. Sorry, 5 menit ya. Saya balik lagi di 20-35. Oke, bentar ya, teman-teman. Kang Teh.
Oke, halo, sorry. Nggak ada pertanyaan ini ya? Yaudah, kita balik ke praktek. Ya, Yang mananya? iya. Gimana? Yang tadi tuh yang di research method tuh, yang bagian tes. Nih. Kan ada apa in-person usability study dan remote usability study. Kalau yang in-person kan berarti kayak pengujian secara langsung. Kalau remote berarti Ya. jarak jauh. Itu kan berarti ada kelebihan dan kekurangannya. Ya. Nah, itu ada gak misalnya di persenan in-person kan lebih gede, tapi ada gak kayak apa suatu kondisi itu gimana remote usability study itu bisa lebih unggul? Oke, kalau misalnya kita ngomongin remote usability testing dan cari dengan case barusan ya, pertanyaan kalau misalnya remote usability testing itu lebih unggul tuh dalam kondisi apa gitu ya. Kondisinya adalah usernya pertama kita contohin aja, kita contoh bikin aplikasi yang masif, nggak dipakai di Indonesia doang, kita pakai secara global. Dan kita harus nyanya user di beberapa negara secara langsung. Nggak mungkin kita bepergian. Mungkin aja sih kalau perusahaannya ngasih anggaran, tapi jarang banget ngasih anggaran untuk kita pergi ke lapangan langsung buat nanya orang-orang di beberapa negara gitu ya. Karena misalnya contohnya adalah aplikasi untuk belajar bahasa. Aplikasi untuk belajar bahasa ya. Duolingo atau apapun. Sorry, kesebut nama. Nah, aplikasi untuk belajar bahasa lah aja lah, apapun itu. Dan kalau kita ngomongin aplikasi untuk belajar bahasa kan bahasanya nggak cuma satu bahasa ya. Kita bisa belajar banyak. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan lain-lain. Kita harus nguji coba pengguna, nggak cuman dari negara kita. Misalnya kita bikin aplikasi untuk belajar bahasa Indonesia. User kita nggak orang Indonesia, karena orang Indonesia ngapain lagi belajar aplikasi Indonesia gitu. Misalnya user kita adalah orang Belanda lah, orang Jerman lah, atau misalnya orang US atau apapun itu. Nah, kita nggak mungkin nguji coba langsung ke aplikasi kita ke sana, karena budgetnya terlalu tinggi. Kalau dari perspektif bisnis, kalau dari perspektif manajemen itu pasti di-reject. Walaupun mungkin possible juga, yang pasti yang diduluin atasannya lah, gitu. Nggak mungkin kalau staff-staff biasa, UI UX designer biasa pergi ke sana. Biasanya yang perginya adalah principal designer atau apapun itu. Maksudnya levelnya ada menengah ke atas lah. Kalau misalnya emang kita usability sama orang luar langsung. Nah, kondisinya kalau kayak gitu nggak mungkin tuh kita pakai in person. Pasti kita pakai remote. Remote juga ada ininya ya, ada kategorinya, ada protokolnya atau apapun itu gitu, beda-beda sih. Bisa tolong pelajari aja, dalamin aja ya. Tentang remote accessibility itu banyak. Yang jelas biasanya kita pakai aplikasi lagi. Sorry, agak berisik ya di luar motor. Remote accessibility testing misalnya kita pakai Google Meet nih, pakai Zoom nih buat ngobrolnya. Nah, si aplikasinya juga di testing kalau ini sih kalau misalnya dari desain thinking sih masih sebatas desain ya, bukan dari aplikasi. Dari desain prototype juga kita kasih coba ke si usernya gitu. Ada beberapa aplikasi yang ngebantu usability testing, cara pakainya kayak gimana atau nama aplikasinya apa nanti ada di sesi testing sih. Di ini ya, di schedule kita tuh testing tuh berapa ya? Testing tuh ke-7, sesi ke-7 design thinking testing. Nanti kita bakal nyoba bikin testing. Beneran. Jadi kalau ini ada prakteknya yang agak praktek teknikal ya. Kalau yang tes sama defense sih prakteknya nggak teknikal banget. Lebih ke ada prakteknya cuman memang beda, nggak kelihatan nyata jadi desain gitu. Nanti kita ada praktek juga, terutama di 2 tahapan ya, di prototyping sama testing. Jadi kalau untuk tadi ngebahas remote, nanti kita praktekin, cuman yang jelas remote usability berguna kalau misalnya contohnya ya, salah satu contohnya adalah usernya banyak. Tersebar, bukan banyak, tersebar di area-area yang berjauhan. Satu. Kelebihannya yang kedua adalah tadi sempat saya singgung ya di awal, kalau misalnya in person tuh biasanya kalau misalnya orang nyoba aplikasi, biasanya kita kasih rewards, baik itu uang cash atau apa, saldo GoPay, e-money atau apapun itu, atau bahkan kita kasih goodies, bingkisan dan lain-lain. Tergantung dari perusahaan ya, itu balik lagi.
Cuman yang jelas nggak gratis banget karena in-person UT itu usability testing tuh nggak sebentar, kita nyoba aplikasi itu bisa lebih dari 2 jam. Hasil kita nggak mungkin text time waktu orang selama 2 jam lebih gitu. Biasanya kasih rewards. Nah, kalau remote biasanya rewards-nya bisa lebih sedikit. Kenapa? Karena user tuh bisa nyoba di mana aja. Bisa nyoba di rumah sambil main game. Sambil main HP atau bisa sambil nonton TV, sambil rebahan atau apapun itu. Alhasil biasanya reward-nya bisa kita pangkas. Yang misalnya contohnya nih, UT untuk beberapa perusahaan gede, kayak perbankan gitu, sekali UT bisa dikasih 250.000. Bisa gitu, sekali UT. Dan emang UT itu nggak banyak sih, UT itu rata-rata cuma berapa orang satu sesi itu. Nah, kalau misalnya kita remote usability testing, bisa aja cuma dikasih 150.000 atau bahkan 100.000 gitu. Dikasihin top up saldo GoPay atau OVO atau apapun itu gitu. Nah, kondisinya kalau misalnya kita emang mau ngepres budget, pakai remote usability gitu. Walaupun emang beda. Minusnya yang tadi sudah saya bilangin, kita nggak bisa lihat dari ekspresi tubuhnya dia kayak gimana. Kalau wajah kan kelihatan. Kalau tubuh kayak gimana itu nggak bisa kita lihat. Gitu. Kejawab nggak, Kang? Ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kayak gitu sih. Ada yang mau nanya lagi ya? Kalau nggak, kita coba praktek. Di hands-on ya. Nah, tadi ada yang mau masukin lagi ke sesi 4 nggak? Sesi 3 nggak si prakteknya? Kok ini belum dihapus. Sesi 3 tadi siapa? Saskia ya? Saskia mau masukin lagi ini ke sininya nggak? Atau sebenarnya sih saya yakin praktek empathize ini tuh nggak sebentar. Karena kita harus belajarin si aplikasinya secara dalam ya. Cuman saya kasih overview ya, saya kasih contoh, saya kasih overview gimana caranya brief terus kita jadi empathize, tahap empathize. Dan dari sini sebenarnya sih kalau dari brief udah jelas ya, dia informasinya udah ada, demografik usernya tuh 18 atau sampai 45 orang. Contoh ya, contoh yang saya bikin sesi sebelumnya. Sini objektif produknya namanya adalah SmartFin. SmartFin dengan apa namanya? Headline atau tagline tuh AI powered personal finance management apps. Jadi kalau tadi Dinda dia ngebahas scheduling, kalau ini tentang finance-nya gitu, ngelola keuangan. Dari sini, bentar ya, saya ngawasin dulu menu kamera. Dan dari sini ada beberapa informasi ini. Yang pertama, kok. Nah, dari sini dari objektifnya sebenarnya kita udah baca ya. Kalau kita ngomongin empathize, harusnya sih emang kita interview atau kayak gimana usernya ya. Cuman dari sini sebenarnya kita udah desk analisis dulu atau yang tadi requirement gathering lah ya. Walaupun sebenarnya di bawah ada requirement-nya, cuman kita kan ini requirement-nya requirement project bukan requirement produk doang gitu kan. Sini kita baca dulu kebutuhannya adalah objeknya desainnya harus intuitif. Sebenarnya ini udah detail sih. Ini udah enak banget. Kalau buat desainer kalau udah dijelasin kayak gini udah enak banget gitu. Terus aplikasinya user friendly mobile application. Dia pakai AI buat tracking. Kayaknya segala sekarang pakai AI buat tracking expense atau pengeluaran dia. Terus dia ada fitur create budget. Terus ada provide personalized financial insight atau berita atau rekomendasi lah, berita atau apa namanya? Berita atau informasi-informasi gitu, tab-tab berita dan lain-lain. Dan sesuai dengan kebutuhan dia, kalau misalnya dia pendapatannya udah gede, dia financial insight-nya beda buat beli saham atau apa. Kalau misalnya dia expense dia masih kecil, pendapatan dia masih kecil, terus si berita dan lain insight dan lain rekomendasinya tuh mungkin masalah nabung dan lain-lain, baik itu pakai deposito, baik itu pakai obligasi dan lain-lain. Tapi kalau misalnya udah pendapatannya gede, dia mainin saham lah atau apapun. Bedain kayak gitu. Kita udah sebenarnya udah dari si informasi itu aja kita udah kebayang fiturnya harus kayak gimana. Terus dari situ the app sold appeal to user who want to gain control of the financial habits. Nah, di sini
Berarti tagline-nya adalah user kita tuh adalah user yang mau ngejar financial freedom ya, buat dia bisa nabung dengan baik lah, secara habit atau kebiasaan gitu ya, kebiasaan nabung atau kebiasaan saving dan lain-lain gitu. Situ juga ada informasi, dari situ sebenarnya dari objektif juga ada kita kegambar ya aplikasinya harus kayak gimana. Didetailin sama si briefnya tuh didetailin target audiensnya adalah demografisnya adalah umur 18 sampai 45 tahun. Dengan kondisi tech savvy, digital engaged user. Dari sini sebenarnya kita udah kebaca. User kita tuh adalah anak muda dan orang-orang yang belum tua banget, 45 tahun, tapi mereka ngerti teknologi. Jadi aplikasinya nggak perlu simpel-simpel banget, nggak perlu ini banget, mau ada fitur-fitur yang emang agak ribet juga mereka ngerti, karena tech savvy dan digitally engaged. Sorry susah. Cuman istilahnya mereka tuh sebenarnya orangnya yang pertama dia nggak gaptek ya, terus juga mereka mau nyoba aplikasi itu fitur-fiturnya dicobain, diklik-klik dan lain-lain. Terus juga dijelasin nih si user kita tuh adalah student yang profesi dan family yang memang mau ngatur pengeluaran dan pendapatan. Dari situ sebenarnya kita udah dapat kalau kita mau empathize, kita tuh harus pahamin mahasiswa tuh kalau buka aplikasi keuangan tuh buat apa sih gitu. Apakah dia mau tracking, terutama yang kita anggap aja lah adalah college student atau mahasiswa dengan kondisi terlepas dari tulisan ini ya, terlepas dari apa yang brief yang kemarin saya bikin, kondisinya adalah user kita tuh adalah mahasiswa terus anak kos. Dia pakai aplikasi ini tuh buat kayak apa sih kalau anak kos? Butuhnya apa sih? Kayak gimana sih? Nah, di situ kita mulai kayak ngedalamin atau bahkan kalau misalnya kita ngekos kita ngerasain lah ya orang anak kos tuh kayak gimana? Apakah aplikasi ini digunakan buat ngecatat pengeluaran, buat ngelihat apa sih bukan apa sih, berapa sih pengeluaran saya bulan kemarin gitu, bandingin dengan uang saya yang ada, terus pengeluarannya minus berapa atau plus berapa, ada surplus atau ada kekurangan, defisit dan lain-lain. Di situ kita harus mulai nyoba, kalau dari empathize ya, kita mulai nyoba ngedalamin si user kita tuh kayak gimana, kita lihat dari perspektif si anak kos ini kayak gimana, gitu. Mungkin kalau ini ribet ya ngejelasinnya. Saya bikin briefnya kalau terlalu ribet ya personal finance. Nyari yang gampang. Ini main S. Nah, dari sini nih, ini siapa yang bikin? Karimah, dia bikin brief kemarin itu bikin brief aplikasi kesehatan mental. Dari sini, terlepas dari saya nggak baca dulu latar belakang dan tujuan dan lain-lainnya, cuman di sini dari nama aja saya udah tangkap user kita tuh adalah orang-orang yang nggak semuanya punya permasalahan mental, tapi ada juga orang-orang yang mau punya ketenangan sendiri dari mentalnya gitu ya. Kamu dari kebiasaan positif dan lain-lain gitu. Terlepas saya belum baca, jujur aja saya belum baca. Kayak saya baca di sini ada tujuan produknya mengelola stres yang tadi saya bilang, jadi nggak semuanya punya problem mental, nggak perlu dia stres, tapi ya kalau misalnya nggak stres juga nggak ada salahnya kan buat belajar tentang cara efektif relaksasi itu kayak gimana. Gitu. Individu dewasa 18 tahun, mahasiswa, representasi muda, dan tingkat stres tinggi. Gitu. Nah dari sini sebenarnya sih kita loncat ya prakteknya. Harusnya sih ini tuh nggak ada, brief ini tuh nggak ada. Brief adanya cuma sekadar latar belakang, udah gitu doang. Seperti yang tadi saya jelasin di materi ya. Biasanya kita tuh cuma dapat brief nggak satu paragraf. Pokoknya biasanya sih kalau saya dapatnya produknya mau bikin gini, udah aja segitu doang. Dia nggak dijelasin tujuan produknya itu apa. Kadang dijelasin cuman sekedar omongan. Terus fiturnya harus kayak gimana itu nggak ada. Fitur utama ini tuh sebenarnya justru nggak ada. Kalau aplikasinya beneran bikin baru. Biasanya sih fitur utama ini baru ada setelah kita empathize. Nah, kalau brief, karena kemarin kita nyobanya adalah bikin brief, materinya emang cara baca brief ya. Alhasil kita udah bikin nih, ini udah ada. Nah, mungkin dari sini karena ini masih informasinya masih terlalu luas,
Saya harap sih di sesi kali ini teman-teman yang udah bikin brief atau yang mau bikin briefnya, belum bikin briefnya atau mau bikin brief, bisa dipecah si brief ini jadi poin-poin yang lebih general gitu ya. Kalau ini kan udah spesifik ya. Dia tracker, udah dijelasin fiturnya kayak gimana. Atau paling gampang bikin brief baru tapi cuman briefnya doang gitu. Si informasinya, narasinya doang gitu. Sebenarnya sih prakteknya saya nggak ada pemaksaan untuk praktek, tapi teman-teman kalau mau nyoba bisa dicoba di sini gitu, di sesi keempat ini sampai sesi 7. Jadi kita nanti brief atau misalnya MPTS yang teman-teman bikin, kita bawa ke praktek-praktek selanjutnya sampai nanti kita bikin testing dari apa yang udah dibuat. Gitu sih. Jadi saya nggak ada pengawasan apapun, teman-teman mau ngerjain silakan, nggak ngerjain juga nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ngerjain masukin ke sini, gitu aja sih. Gitu. Saya nggak minta beres hari ini atau bahkan malam ini, nggak mungkin banget kalau MPTS itu. Jadi take your time, jadi nggak harus sekarang, silakan. Tapi kalau bisa sih sebelum sesi selanjutnya hari Rabu ya, hari Rabu itu udah ada dulu gitu gambarannya. Nggak usah banyak, sedikit juga nggak apa-apa. Mungkin itu yang kita bawa. Jadi dari hasil brief. Kalau di sini kan udah ada briefnya ya. Dari brief ini nanti teman-teman empathize, hasilnya empathize-nya kayak gimana, nanti define hasilnya kayak gimana. Terus dari hasil ngedesain dari semua itu kayak gimana nanti kita satuin. Gitu aja sih. Kang Teh, praktiknya nggak akan saya pantau, nggak akan kayak gimana, tapi saya baca. Nggak akan saya suruh atau kayak gimana, tapi nanti kita bawa gitu ke sesi selanjutnya. Jadi kalau misalnya sesi sekarang nggak bikin, sesi selanjutnya loncat gitu, ada yang step yang kelewat. Tapi nggak akan saya paksa buat ngerjain ya, karena kita bukan bootcamp beneran gitu. Kalau bootcamp beneran emang ada penilaian ini itu, mungkin saya kasih kayak gitu ya, karena dulu juga saya ngajar kayak gitu. Tapi kalau untuk di sini karena emang study jam doang, konsepnya adalah belajar, dan setahu saya ya di sesi pertama udah ada formulir dan isinya nggak semua orang desainer gitu ya, nggak ada yang manajemen, bahkan kemarin ada orang nggak cuma media tama juga malahan, ada yang jurusan manajemen sistem prodi manajemen gitu ya. Itu jadi nggak saya paksa, tapi kalau misalnya mau nyoba silahkan, karena lebih baik dipaksakan oleh diri sendiri sih daripada dipaksa sama saya. Gitu aja sih Kang Teh. Kalau misalnya ada yang mau dikerjain sih silakan dimasukin ke sini, nanti kita reviewnya di minggu depan. Minggu depan, sesi selanjutnya, sesi depan. Jadi sesi depan itu hari Rabu, jadi kita sebelum kita masuk ke tahap define-nya kita review-review dulu yang teman kerjain gitu. Gitu, Akang Teteh. Kalau nggak ada pertanyaan, jadi silakan aja sih. Saya nggak minta teman-teman ngerjain saat ini juga ditungguin sama saya, enggak. Silakan mau malam, mau besok terserah. Kalau mau ngerjain ya itu. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi mungkin itu aja sih dari saya. Ada pertanyaan dulu nggak? Udah sih sesinya emang nggak panjang. Karena nggak mungkin kalau kita detailin. Gitu. Yuk, ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita akhiri? Kang punten kirim link hands on. Ntar saya copy ya. Ke chat ya, saya copy ke chat. Kalau tadi QR code kalau misalnya nggak bisa, takutnya nggak ke-scan. Ini linknya, silakan dibuka. Sama, saya baru inget, saya tuh ada titipan dari tim panitia. Mana ya? Jadi ada link feedback, teman-teman ada link feedback dari tim panitia. Saya nggak tahu nih feedback, dia udah nyatu sama absensi atau bukan ya? Nah, ada link feedback juga. Nah, itu tuh, udah dikirim tuh. Nah, itu teman-teman silakan diisi, itu dari panitia ada feedback dari study jam. Saya nggak tahu isinya apa aja, saya juga belum pernah buka. Bisa diisi aja, silakan sambil 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 ada yang mau ngisi. Bentar, ini siapa?
Gitu sih, Kang, teh. Kalau, saya nggak tahu ya feedback, bentar saya buka. Feedback tuh ada sekaligus absensi nggak sih? Yang harus screenshot itu tuh? Nah, nggak tahu. Gitu sih kalau dari saya. Teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita akhiri sesinya? Karena emang sampai jam 9 ya sesi kita. Tadi sih sempat telat setengah jam. Nah, mungkin ngomongin tadi telat mulai jam 7.30 ya. Teman-teman gimana kalau misalnya sesi selanjutnya kita startnya di 7.30 aja sekalian? Karena ya mungkin kalau teman-teman muslim kan mau sholat isya dulu ya. Terus saya juga sebenarnya saya nyampe pulang dari kantor tuh jam 6 lebih gitu kan. Takutnya takutnya saya masih belum siap atau masih capek atau kayak gimana. Kalau tadi sih saya udah sampai cepet ya karena nggak terlalu macet. Jakarta macet, Kak. Gitu sih. Gak apa-apa ya. Ada isu nggak kalau misalnya saya pindahin ke jam 7.30? Aman, Kang. Ngomong lah. Aman. Yang lain? Yes. Nggak ngomong berarti setuju ya. Oke, gitu aja sih dari saya. Gimana gimana? Oh, boleh. Coba boleh boleh. Nah, harusnya tadi nyuruh on cam aja sekalian ya. Biar ajak ngobrol kali. Saya ngomong sendiri. Yuk. Kak, udah pada tidur kan? Gimana tuh? Contohin. Contohin. Nah, panitianya aja nggak on cam. Tuh, contohin. Gimana gimana? Oh gini. Saya jadi di GDC juga nggak ikut-ikutan kayak gini soalnya. Ya. Yuk. Nah, mungkin gitu aja sih, Kang Teteh. Kalau misalnya formnya udah diisi, silakan diisi dulu ya. Dari titipan dari panitia. Mungkin itu aja untuk sesi kali ini. Mohon maaf tadi ada sempat delay. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita jam 7.30 aja ya. Saya lupa kalau weekdays tuh Jakarta macet. Jadi takutnya saya telat atau misalnya baru banget nyampe juga. Jadi itu aja sih dari untuk sesi kali ini. Silakan kalau misalnya mau dilanjut yang praktek sesi 4-nya ya. Nanti kita bawa ke sesi-sesi selanjutnya praktiknya. Itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih udah nyempetin Kang Teteh buat sesinya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat buat yang mau istirahat. Itu aja ya. So, duluan ya Kang Teteh.